Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Surah Al-Baqarah ayat 102. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah, di sini ada kata tatlu. Tatlu di sini kalau kita berhenti maka menjadi dua harokat. Contohnya, wattaba'u ma tatlu, dua harokat. Karena kita berhenti. Ketika dua harokat ini kita lanjutkan, ketika kata tatlu ini kita lanjutkan kepada kata berikutnya, maka dua harokatnya menjadi hilang dan tidak ada panjang sama sekali. Contoh, wattaba'u ma tatlus syayatin. Jadi tidak ada panjang, langsung saja tatlusya, lusya, seperti itu. Ya, kalau berhenti maka menjadi panjang dua harokat. Kita ulangi lagi. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Di sini ada tanda short lam kemudian alif yang berbentuk ya ini. Artinya kita diperbolehkan berhenti. Seperti bacaan barusan, ala mulki Sulaiman. Jadi berhenti. Kemudian kita melanjutkan pada wa ma kafaro dan seterusnya. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah yang lebih dianjurkan. Apa itu? Yaitu disambung Sulaiman dengan wa ma. Jadi kata Sulaiman dengan wa ma ini disambung. Ala mulki Sulaiman wa ma kafar dan seterusnya. Jadi disambung itu lebih baik. Tapi kalaupun berhenti itu tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan dari wa ma kafar. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Di sini ada nun bertasydid, maka kita panjangkan. Mohon maaf, bukan memanjangkan, tapi membacanya dengan dengungan. Yang panjangnya itu durasinya dua harokat. Walakinna, jadi dua harokat. Jangan sampai tidak ada dengung. Walakinna itu kan nggak ada dengung. Kalaupun ada sedikit sekali. Kita ingin yang sempurna. Walakinna syayatin kafaru. Seperti itu. Kita ulangi dari walakin. Walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasas sihr. Di sini ada nun bertasydid lagi. Seperti yang sebelumnya, walakinna, ini dua harokat. Yang di sini juga sama, yu'allimunan nas, jadi berdengungnya di rongga hidung dua harokat. Sebenarnya membaca Al-Quran itu yang menyenangkannya di situ ya, mudah untuk dibaca dan dengan mudah pula kita akan mendapatkan pahala. Cuman mendengung saja, karena ini membaca Al-Quran maka dengungan di rongga hidung kita saja itu mendatangkan pahala, yaitu 10 kebaikan bahkan. Jadi satu huruf kata Nabi, itu kata Rasulullah, itu satu huruf dalam Al-Quran ini kalau dibaca pahalanya itu 10 kebaikan. Bagaimana cara mendapatkan 10 kebaikan? Ya kita baca sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kita tahu. Ya, dengan kalau ada nun bertasydid kita dengungkan, ya harus didengungkan, ya kita dengungkan gitu. Yu'allimunan nasas sihr.
Jadi kata as-sihra ini, ini akan kita baca as-sihra, ro-nya ini akan berharokat fathah kalau kita gabung kepada kata berikutnya, yaitu wa ma unzil. Misalkan yu'allimunan nasas sihra wa ma unzil. Itu kalau kita menyambungkan. Tapi kalau yang sebelumnya itu yang kita bacakan tidak kuat nafas ya, kita berhenti di sihra ini, maka harokat ro-nya sudah tidak terbaca sehingga menjadi sukun. Berarti di sini ada dua huruf yang sukun. Jadi yang huruf sukunnya asli ada dua, ada yang satunya lagi. Untuk yang ha ini sukunnya asli, tertulisnya ini. Maka untuk yang ro ini terbacanya sukun. Jadi dua-duanya dibaca sukun. Nah, maka kalau dua-duanya dibaca sukun, maka harus dibaca dua-duanya. Tidak boleh hanya sih gitu. Sih yu'allimunan nasas sih. Kemudian ro-nya tidak terbaca, maka tidak sempurna. Tidak boleh. Ro-nya ini memiliki hak untuk dibaca. Maka cara membacanya adalah lidah kita itu tetap menggoncangkan ataupun menggetarkan untuk huruf ro-nya ini. Yu'allimunan nasas sihr. Jadi ro-nya ini tetap ada getaran lidah untuk mengucapkan huruf ro walaupun tidak berharokat. Yu'allimunan nasas sihr. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak mau dibingungkan ataupun diberatkan untuk cara yang seperti itu, ya digabungkan saja dengan kata berikutnya. Yu'allimunan nasas sihra wa ma unzil. Harokat bendera kita panjangkan 4-5 harokat. Wa ma unzil. Kapan kita memanjangkan 4-5 harokat, 4-5 harokat, yaitu ketika kita menggabungkan panjangnya ma ini dengan hamzah. Kalau tidak, maka panjangnya 2 harokat saja. Contoh. Yu'allimunan nasas sihra wa ma. Menjadi 2 harokat. Karena kita tidak menggabungkannya dengan hamzah. Kalau digabungkan menjadi 4-5 harokat. Contoh. Wa ma unzil, seperti itu. Di sini ada nun sukun bertemu zai, maka kita membacanya dengan samar. Samar itu artinya antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung, di rongga hidung kita berdengung 100%. Kalau dibaca jelas, unzil, unzi. Ini kan dibaca jelas. Maka sekarang dibaca antara jelas dan dengung, unzil, seperti itu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Di sini ada jim kecil seperti yang di atas ini ada short lam, kemudian ya alif yang berbentuk ya. Kalau di sini jim kecil. Kalau jim kecil ini kita boleh berhenti di kata wa marut. Wa marut. Kemudian kita lanjutkan di potongan berikutnya wa ma yu'allimani dan seterusnya. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua juga diperbolehkan. Apa itu? Dilanjutkan. Haruta wa maruta wa ma yu'alliman. Dan seperti itu. Begitu itu. Jadi kalau bedanya dengan yang di atas apa? Untuk yang short lam. Kalau short lam ini kita boleh berhenti tapi lebih baik disambung. Kalau jim ini berhenti boleh, lanjut juga boleh. Berarti sama-sama boleh. Baik, kita lanjutkan dari wama yang di sini. Wama yu'allimani min ahadin hatta. Di sini ada nun sukun bertemu hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Nun sukun bertemu hamzah dibacanya dengan jelas. Kalau di atas ini juga nun sukun, cuman bedanya kalau yang di bawah ini kan sukunnya tertulis. Sukunnya tertulis ini, di atasnya nun ada sukun. Kalau yang ini tidak ada
Apa bedanya cara membacanya? Kalau yang ini tidak dibaca dengan jelas, tapi dibaca dengan samar. Unzil. Kalau yang tertulis nunnya, maka nunnya dibaca dengan jelas. Begitu juga huruf setelahnya, karena memang dibaca terpisah. Min ahad, min ahad, min a, min a. Jadi tidak ada samar, tidak ada dengung. Itu kalau nunnya tertulis. Kita lanjutkan. Min ahadin hatta. Ini juga tanwin bertemu ha. Ini juga dibaca dengan jelas. Tanwin bertemu ha dibaca dengan jelas. Min a, ahadin ha, din ha. Ini dibaca dengan jelas. Kita lanjutkan. Hatta yakula innama nahnu fitnah. Ada harokat bendera lagi di sini seperti yang sebelumnya. Wa ma unzil yakula innama. Maka dua-duanya dibaca 4 sampai 5 harokat dengan syarat digabungkan dengan hamzah. Kalau berhenti di yakula maka sama seperti tadi, berhenti di wama menjadi 2 harokat, berhenti di yakula menjadi 2 harokat juga. Hatta yakula. Jadi harokat benderanya tidak berfungsi karena tidak kita gabungkan dengan hamzah yang di innama ini. Baik. Kemudian di sini ada nun bertasydid. Nun bertasydid ini kita mendengungkannya seperti yang sebelumnya. Annas walakinna. Ini juga sama. Innama. Nah, begitu. Kemudian yang perlu dijelaskan juga ada ta di sini. Ada ta yang bentuknya bulat. Ketika kita berhenti di sini di huruf ta-nya ini, maka huruf ta ini menjadi diucapkan sebagai huruf ha. Jadi huruf ta yang bulat ini kalau kita berhenti menjadi huruf terakhir yang kita berhenti, maka huruf ta ini menjadi huruf ha terbacanya. Innama nahnu fitnah menjadi huruf ha. Kalau dilanjutkan maka menjadi huruf ta lagi. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Tanwin bertemu fa maka kita membacanya dengan samar. Terus di sini ada short lam lagi sama seperti di atas. Masih ingat penjelasan yang sebelumnya bahwa kita boleh berhenti fala takfur, berhenti. Kemudian kita melanjutkan dari fayata'allamuna dan seterusnya. Itu bacaan yang pertama. Tapi bacaan yang kedua adalah yang lebih dianjurkan dengan adanya short lam ini, kita lebih dianjurkan untuk melanjutkannya. Fala takfur fayata'allamuna minhuma. Nah, seperti itu. Jadi lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Baik. Di sini ada nun sukun bertemu ha, maka sama seperti yang sebelumnya, nun sukun bertemu hamzah, kemudian tanwin bertemu ha, ini sama. Ini semuanya ya masing-masing dibaca dengan jelas. Min huma. Perhatikan nun sukunnya juga tertulis ini. Min ini juga tertulis. Nun sukunnya itu sukunnya tertulis. Nah, ketika sukunnya tertulis maka dibacanya dengan jelas. Min huma ma yufarriquna bih. Nah, misalkan kita berhenti di sini, maka panjang dari ha. Nah, perhatikan ada ya kecil. Di bawahnya huruf ha ini ada ya kecil menandakan panjang 2 harokat. Kapan? Ketika gabung dengan kata berikutnya. Ini bainah ini. Bihi bainah dan seterusnya. Bihi ba menjadi hi 2 harokat kalau digabungkan kepada potongan ayat berikutnya. Kalau tidak, misalkan kita berhenti, maka panjangnya tidak berlaku lagi. Tidak ada panjang sama sekali. Ma yufarriquna bih. Seperti itu. Jadi jangan dibaca bihi. Kalau dibaca bihi harus gabung dengan ini. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Nah, seperti itu kan. Kita berhenti wa zawjih, maka ya huruf ya kecil, ini juga ya kecil, di sini ada ya kecil, ini akan menjadi 2 harokat ketika apa? Barusan penjelasannya digabungkan dengan kata berikutnya. Kalau tidak, maka tidak panjang lagi. Wa zaujih. Nah, ini ada huruf jim kecil seperti di atas ini. Boleh berhenti, boleh dilanjutkan.
Kalau berhenti ya seperti barusan wa zaujih menjadi tidak panjang. Kalau dilanjutkan menjadi 2 harokat. Jadi huruf ya kecilnya berfungsi. Contoh dilanjutkan wa zaujihi wa ma hu bidorrin. Di sini ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ba, maka kita membacanya dengan samar. Membacanya dengan samar. Samar itu artinya apa? Jangan dibaca dengan jelas. Maksudnya bagaimana? Kalau dibaca dengan jelas akan menjadi wa ma hum bi. Hum bi. Ini kan jelas itu. Hum bi. Kalau yang ini dibaca dengan samar, ya ada dengungannya sedikit. Ya. Wa ma hum bi. Hum bi. Jadi seperti itu. Wa ma hum bidorrin. Nah, kita membacanya dengan samar ini, perhatikan ketika kita menggabungkan mim dan ba. Kalau enggak, maka tidak membaca samar lagi. Contoh, sekarang kita baca wa zaujihi wa ma hum. Enggak kuat nafas, misalkan berhenti di sini, maka tidak ada samar. Yang kita baca samar itu ketika mim yang barusan kita berhenti gabung dengan ba. Wa ma hum bidorrin. Ada harokat bendera, ada tasdid. Nah, perhatikan di sini, perhatikan. Ada harokat bendera, ada tasdid. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memanjangkan harokat bendera ini sampai 6 harokat. Ya. Kemudian setelah dipanjangkan baru ditekan. Huruf ro-nya ditekan. Contoh bidorrin. Jadi panjang dulu bido 6 harokat, baru setelah itu menekan ke huruf ro. Bidorrin. Seperti itu. Baik, kita mulai dari wama. Wama hum bidorrina bihi min ahadin illa. Jadi bihi, ya kan? Kita baca 2 harokat. Kenapa? Karena gabung sama kata berikutnya. Kalau nggak gabung, bih menjadi bidorrina bih. Jadi membaca Quran itu sebenarnya fleksibel. Kalau kita tahu cara berhenti dan menyambung, ya fleksibel saja. Kita agak kuat nafas di sini, berhenti di sini gitu. Jangan dipaksa-paksakan. Dan jangan ngambil nafas di tengah-tengah baca Al-Quran, karena itu terkesan membacanya kita itu tidak tenang. Padahal tujuan dari membaca Al-Quran adalah ketenangan. Maka cara membacanya itu harus tenang. Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau cara bacanya aja tergesa-gesa gitu ya, kayak dikejar-kejar, maka ini menandakan ketidaktenangan dan hasilnya pun tidak akan membuat hati kita itu tenang 100% ya. Ya masih ada perasaan tersegal-segal, terengah-engah gitu ya. Maka ini tidak sesuai dengan tujuan awal membaca Al-Qur'an. Nah, kita lanjutkan. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa. Ada nun sukun bertemu hamzah sama seperti sebelumnya, nun sukun bertemu ha. Nun sukun bertemu hamzah, ini kan tanwin bertemu ha, sama-sama dibaca dengan jelas. Min ahadin illa, ini juga tanwin bertemu hamzah. Jadi nun sukun bertemu hamzah atau tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ini sama-sama dibaca dengan jelas. Min ahadin illa min a. Min a itu kan jelas itu ya. Ahadin illa din a. Din a itu kan jelas. Enggak ada dengung sama sekali, samar juga enggak ada sama sekali. Kita lanjutkan dari illa. Illa biiznillah. Ada dal sukun di sini. Dal sukun ini perhatikan, diulangi berkali-kali. Dal sukun jangan dipantulkan. Maksudnya bagaimana? Jangan dibaca biiznillah, izni, kan dipantulkan itu. Ataupun kalau kita mengatakan kita tidak memantulkan, tapi di situ kan ada seakan-akan mengharokatkan atau menghidupkan, ya, menghidupkan huruf yang mati. Gak boleh itu, huruf mati ya mati.
Biidzani, idza, seakan-akan huruf dzal ini harokatnya fathah. Biidzani, kan itu seperti itu. Nah, jadi nggak boleh dipantulkan, nggak boleh diberi seakan-akan harokat fathah. Jadi tetap dzal ini hurufnya bertanda sukun. Biizni, izni, iz. Jadi tidak ada pantulan, nggak ada harokat sama sekali. Biiznillah. Di sini ada jim lagi. Tidak usah dijelaskan karena masih ingat penjelasan berikutnya. Kita boleh lanjut, boleh berhenti. Kita milih berhenti. Jadi kita lanjutnya di sini. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mim mati bertemu wawu, ya kan? Mim mati bertemu wawu, maka kita membacanya dengan jelas. Apa bedanya dengan yang mim mati bertemu ba? Perhatikan, apa bedanya mim mati bertemu wawu sama mim mati bertemu ba? Di sini perhatikan. Mim mati bertemu wawu, ya. Mim matinya atau mim sukunnya, ini sukunnya tertulis dengan jelas di atasnya mim. Kalau yang mim mati bertemu ba, mati sukunnya tidak ada malah. Maksudnya bagaimana ini? Kalau yang ini, yang di atas ini, wa mahumbi dibaca dengan samar. Humbi. Kalau yang ini karena tertulis sukunnya dibaca dengan jelas. Sama seperti yang nun sukun tadi itu. Kalau tertulis berarti dibaca dengan jelas. Ini Quran Madinah. Kalau di Quran standar Indonesia mungkin dua-duanya tertulis sukunnya. Karena kita pakai Quran Madinah yang menyesuaikan. Dan ini ada ilmunya, itu ada alasannya kenapa ditulis dan kenapa tidak ditulis. Kita lanjutkan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nun mati bertemu fa. Nah, perhatikan nggak ada kan? Ini nun sukunnya nggak tertulis kan? Artinya dibaca dengan samar. Yanfa'uhum. Nah, ketemu sama jim kecil lagi. Sebenarnya baca Quran itu sebenarnya ya banyak yang sama gitu, banyak yang sama sehingga kita mudah sebenarnya karena diulang-ulang, itu ada tanda yang diulang-ulang sehingga kita bisa menyesuaikan, bisa berhenti di sini, bisa lanjut. Kalau berhenti wala yanfa'uhum, kemudian lanjutnya wala qad dan seterusnya. Kalau dilanjutkan wala yanfa'uhum wala qad dan seterusnya seperti itu. Jadi dibaca dengan jelas. Ini mim sukun ketemu wawu, mim sukun ketemu wawu, ini dibaca dengan jelas. Salah satu tandanya mimnya ini sukunnya tertulis dengan jelas di atasnya itu. Walaqad alimu lamanish-tarahu ma lahu fil akhirah. Ada dal sukun di sini. Dal sukun ini barulah kita pantulkan. Kalau yang di atasnya biiznillah, itu tidak ada pantulan. Kalau yang qad ini dal sukun baru kita pantulkan. Malah salah kalau tidak ada pantulan. Walaqad alimu qad a. Jadi pantulan itu bukan memberi harokat baru kepada huruf yang sudah mati ini, bukan. Pantulan itu ya sekedar dipantulkan. Jadi bukan walaqad, nggak ada itu, nggak ada de, nggak ada de. Jadi pantulan saja, dia tetap mati hurufnya ini, nggak boleh dihidupkan dengan harokat. Walaqad, qad seperti itu. Walaqad alimu lamanish-tarahu ma lahu fil akhirah. Di sini ada ha, ya kita baca dua harokat barusan. Kenapa? Di sini perhatikan ada wawu kecil. Wawu kecil ini menandakan haknya ini harokatnya dibaca dua harokat. Seperti yang tadi bihi ini dua harokat. Maka ini huruf wawu kecil ini, ya wawu kecil ini menandakan kita membacanya malahu fil akhirati min khalaq. Ada panjang, ya kan? Ada panjang di sini khalaq. Ya, bisa menjadi 4 sampai 6 harokat. Kemudian di sini ada qaf. Artinya setelah panjang kita harus memantulkan huruf qaf ini. Khalaq.
Jadi kenapa kita memantulkan? Karena kita berhenti. Itu prinsipnya. Kalau berhenti maka wajib dipantulkan ini huruf qaf. Kenapa? Karena dibaca dengan sukun. Nah, dibaca dengan sukun. Khalaqo. Jadi artinya tidak ada harokatnya. Dibaca dengan sukun. Wah. Nah, harokatnya kasrotain. Nah, harokatnya kasrotain. Min khalaqo. Khalaqo. Jadi ada pantulan dari huruf qaf ketika berhenti. Nah, perhatikan di sini ada jim. Kita barusan memilih berhenti. Min khalaqo. Kemudian melanjutkan dari sini. Wala bi sama dan seterusnya. Itu bacaan pertama. Bacaan yang kedua, ya dengan adanya jim ini kan bacaan kedua adalah kita juga boleh melanjutkan min khalaqi wala bi sama. Nah, barusan kita memantulkan. Kok sekarang ketika dilanjutkan pantulannya nggak ada? Ya iya, karena huruf qaf ini asalnya memang berharokat kasrotain. Sekali lagi, huruf qaf ini asalnya berharokat kasrotain. Nah, dibaca pantulan karena kita berhenti. Kalau sudah berhenti, kasrotainnya sudah tidak berlaku. Kalau dilanjutkan, maka kasrotainnya ini berlaku bertemu dengan huruf apa? Huruf wawu, maka harus dimasukkan dengan dengungan. Min khalaqi wala bi sama kiu. Jadi dengung di rongga hidung. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari wala bi sama. Wala bi sama syarau bihi anfusahum. Ada harokat bendera lagi. Harokat bendera sebagaimana penjelasan sebelumnya, kalau kita lanjutkan menjadi 4 atau 5 harokat. Kalau kita tidak melanjutkan maka menjadi 2 harokat. Tidak panjang sama sekali. Masyarau bih. Nah, bedanya dengan yang harokat bendera yang bidorin ini nggak boleh dipisah ini. Kalau ini boleh ini. Masyarau bih. Nah, kalau memang dipisah maka harokat benderanya ini tidak berlaku dan kita membacanya tanpa panjang sama sekali. Masyarau bih. Misalkan berhenti di sini. Kalau dilanjutkan maka menjadi 4 sampai 5 harokat. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada nun sukun bertemu fa, kita membacanya dengan samar. Kemudian kita berhenti di sini tadi. Anfusahum, berhenti. Adanya jim, artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau dilanjutkan anfusahum law kanu ya'lamun, ada mim sukun bertemu lam, kita membacanya dengan jelas. Baik pemirsa ngaji Al-Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu ayat ini 28 menit ya. 28 menit ini belum kita baca satu kali untuk praktek. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, sebelum kita tutup, kita baca satu kali sebagai bahan praktek sehingga kita bisa mengikuti bersama-sama dan mempraktekkan cara membaca yang benar. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran di siang ini. Semoga kita tetap semangat untuk mengaji dan mengkaji, sekaligus nanti memahami. Pada ujungnya kita mengamalkan Al-Quran. Jadi tujuan kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah kita bisa menikmati, kita bisa tenang dengan membaca Al-Quran, dan kita mendapat petunjuk dan cahaya setelah kita membaca Al-Quran. Jadi tujuannya itu bukan sekedar belajar, bukan sekedar tahu gitu, tapi tujuan akhirnya adalah Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.